dengan metode konvensional ini Betul. mungkin penyembuhannya agak lama, kalau Betul. secara modern ini lebih cepat atau bagaimana Pak itu? Oke. Terkait dengan proses penyembuhan, ini kaitannya dengan beberapa hal, Viva. Jadi sebetulnya tingkat kesembuhan itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. sehat pemirsa Anur Podcast Trend. Bertemu lagi dengan saya Ifadatun Nikmah. Tentunya episode kali ini kita akan membahas seputar kesehatan, di mana topik yang akan kita bahas pada episode kali ini cukup menarik, yakni cermat memilih metode hitan yang aman bagi anak. Saat ini sunat atau istilah kedokterannya sirkumsisi ini mengalami perkembangan yang cukup pesat seiring dengan kemajuan teknologi dan perkembangan ilmu kedokteran di era modern. Jika dulu sunat dilakukan menggunakan pisau atau gunting, maka saat ini sunat dapat dilakukan dengan metode bedah laser dan baik itu konvensional maupun modern. Nah, kali ini sudah hadir bersama saya narasumber yang memang ahli di bidang sunat atau sirkumsisi. Beliau merupakan owner dari Hidayah Holistic Care yang melayani praktek sunat modern. Kita langsung saja sambut Bapak Agus Nurul Hidayah, S-Kep Nurse M-Kep. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam, Viva. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Terima kasih banyak Pak Agus sudah berkenan hadir untuk mengisi di podcast Tren Anur. Baik Pak Agus, ini kita akan membahas mengenai hitan atau sunat, kita ketahui bersama bahwa sunat atau hitan ini memang disyariatkan oleh agama Islam, namun secara perspektif medis atau menurut ilmu kedokteran, ini kira-kira manfaatnya apa saja hitan ini Pak? Baik. Yang pertama, sunat sendiri sebetulnya secara umum di masyarakat kita itu melakukan tindakan hitan atau sunat itu karena tanggung jawab agama seperti itu. Namun kalau kita lihat dari sudut pandang kesehatan, sebetulnya sunat ini bisa menyelamatkan anak-anak kita ataupun orang dewasa yang masih belum sunat dari berbagai resiko penyakit, terutama penyakit infeksi saluran kemih, kemudian infeksi yang kaitannya nanti ketika dewasa penyakit-penyakit yang menular seksual begitu. Karena pada dasarnya penis yang belum disunat itu akan menutupi atau mempersulit keluarnya urin yang seharusnya keluar tanpa ada halangan, tapi ketika kulupnya tidak dipotong maka akan beresiko ada beberapa kotoran yang terakumulasi di bagian dalam kulup atau di bagian sebelum gland penis seperti itu. Jadi memang manfaat hitan bagi kesehatan ini banyak sekali, maka dari itu agama Islam mewajibkan seorang laki-laki untuk melakukan hitan. Baik Pak Agus, kira-kira ada tidak usia ideal untuk dilakukan hitan? Karena sekarang ini marak sekali bayi sudah disunat, gitu. Bagaimana itu Pak? Kira-kira usia idealnya? Dari segi usia sebetulnya pandangannya sangat luas juga, karena sebetulnya tidak ada by the book atau konsep secara pasti mengenai usia ideal untuk sunat. Hanya saja tergantung dari sudut pandang kenyamanan dan bagaimana kita mengkondisikan sesuai dengan indikasi pasien tersebut. Misalkan begini, ketika kita bicara proses hitan yang dilakukan di ruang operasi, ada banyak sekali jurnal-jurnal yang mengatakan bahwasannya yang paling ideal adalah pada saat usia kurang dari 1 tahun. Nah itu kalau kita bicara mengenai operasi yang dilakukan atau tindakan yang dilakukan di dalam ruang operasi, karena ada kaitannya dengan pemberian anestesi yang diberikan kepada pasien. Anak-anak di bawah usia 1 tahun itu akan lebih mudah dalam proses pemberian anestesi terkait pengobatan-pengobatan yang menjadi kesatuan begitu. Tapi kalau di luar tindakan operasi di ruangan operasi begitu atau dilakukan di bedah minor, maka ini juga sangat relatif sesuai dengan kondisi pasien.
Jadi misalkan pasiennya ini atau anaknya ini memiliki penyakit yang mempersulit atau mengganggu dari sistem perkemihan, maka harus segera dilakukan sunat begitu. Tapi misalkan tidak ada indikasi penyakit, maka boleh saja proses hitannya bisa ditunda begitu. Jadi secara ideal sebetulnya tidak ada patokan yang Patokan khusus ya. yang khusus, hanya saja menyesuaikan kondisi dan indikasi dari pasiennya begitu. Jadi memang usia yang dianjurkan malah di usia 1 tahun ke bawah gitu, Yeah, Pak Agus. kalau di ruang Atau ada indikasi ada tertentu indikasi yang khusus ya, mengharuskan dihitan secara cepat. secara cepat. Baik, Pak Agus, mengingat sekarang di era kemajuan teknologi ini tentunya sudah berbagai macam metode sunat. Nah, bagi kita sebagai orang tua yang memiliki anak laki-laki, ya, bagaimana cara memilih metode yang tepat bagi anak kita, ya, metode sunat yang aman bagi anak kita. Baik. Nah, di era modern sekarang ini banyak sekali pilihan untuk mengambil metode untuk melakukan sunat. Nah, di antaranya itu ada yang konvensional atau menggunakan instrumen benda biasa, kemudian ada yang menggunakan super ring atau menggunakan cincin, kemudian ada super clamp, kemudian ada electrocauter dan lain sebagainya. Nah, yang perlu ditekankan sebetulnya dari setiap device yang digunakan atau teknik yang digunakan ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Hanya saja seperti saya katakan di awal harus disesuaikan dengan kondisi dari pasiennya, baik itu dari kondisi finansialnya maupun dari kondisi penyulit yang terjadi pada pasien. Nah, misalkan untuk metode konvensional. Konvensional ini berarti memotong menggunakan gunting biasa atau alat bedah biasa yang memiliki resiko perdarahan lebih banyak. Hanya saja dari kondisi perdarahan lebih banyak ini biasanya jaringannya akan tumbuh lebih cepat atau dalam tanda kutip akan jauh lebih cepat sembuhnya. Nah, yang kedua dari segi pembiayaan ini biasanya lebih terjangkau daripada sunat-sunat modern yang lain. Nah, kemudian untuk yang sunat laser, nah sebetulnya sunat laser ini sunat yang dilakukan dengan cara electric cauter namanya. Jadi alat yang digunakan menggunakan panas tertentu, kemudian digunakan untuk memotong. Memang ada metode laser yang sebenarnya menggunakan frekuensi radio, tapi yang biasa digunakan pada umumnya yaitu electric cauter atau laser itu tadi. Kemudian juga yang laser ini memiliki kelebihan biasanya sangat minimal perdarahan karena luka yang dilakukan pemotongan langsung akan tertutup oleh panas bara yang diberikan oleh electric cauter ini dan lain sebagainya. Yang pada dasarnya intinya semua device yang digunakan itu memiliki kekurangan dan kelebihan tergantung operator yang ahli, sehingga baik atau tidaknya itu tergantung dari kondisional itu tadi. Baik, Pak, ini juga sekarang lagi gencar-gencarnya sunat tanpa jarum suntik ya, yang anaknya pada proses penyunatan bisa melihat HP gitu ya, bisa merasa tenang, nyaman gitu. Itu kira-kira sunat yang metode seperti apa itu Pak, yang menggunakan tanpa jarum suntik atau tanpa anestesi? Ya, di era perkembangan modern ini juga ada istilahnya free noodle anesthesion ya, atau tanpa jarum suntik. Jadi pada umumnya anestesi lokal itu menggunakan jarum suntik dengan cara melakukan injeksi obat anestesi ke area sekitar pangkal penis begitu ya. Nah, di era modern ini menggunakan alat atau device yang menggunakan jet atau menggunakan tekanan udara untuk memasukkan anestesinya langsung ke dalam anatomi kulit sehingga rasa nyeri biasanya bisa minimal. Tetapi kalau untuk opini saya pribadi berdasarkan pengalaman saya itu dari kualitas kerja anestesi yang baik itu masih jauh lebih baik menggunakan jarum suntik karena kalau menggunakan tekanan udara atau menggunakan jet tadi itu hanya sebatas di permukaan kulit sehingga biasanya dari segi durasi nyeri dan kualitas anestesinya itu masih jauh lebih baik menggunakan jarum suntik efeknya begitu. Tetap menggunakan anestesinya dengan jarum suntik Jarum ya suntik. yang masih disarankan.
Lalu Pak, dengan metode tadi yang Bapak jelaskan, apakah ada pengaruhnya juga terhadap proses penyembuhan luka? Misalnya pada proses dengan metode konvensional ini Betul, mungkin penyembuhannya agak lama, kalau betul. secara modern ini lebih cepat atau bagaimana Pak itu? Oke. Terkait dengan proses penyembuhan, ini kaitannya dengan beberapa hal, Viva. Jadi sebetulnya tingkat kesembuhan itu eh, dipengaruhi oleh yang pertama dari faktor kebersihan. Menggunakan device apapun, kalau kebersihan pasca tindakannya terjaga, itu akan jauh lebih cepat kesembuhannya daripada kebersihannya tidak terjaga. Yang kedua itu dari faktor nutrisi. Jadi pasca tindakan atau pasca bedah mau menggunakan device apapun, kalau nutrisinya tidak terpenuhi, maka luka yang terjadi akan juga lama sembuhnya. Jadi terutama penggunaan makanan-makanan yang mengandung protein tinggi itu sangat mensupport kesembuhan dari luka pasca hitan gitu. Dan yang ketiga biasanya tergantung dari device-nya. Karena ada beberapa device yang menggunakan teknik lem atau sealer itu biasanya juga jauh lebih cepat karena tidak ada tindakan penjahitan, kemudian juga langsung dilakukan pengeleman di bagian lukanya begitu. Baik, jadi yang mempengaruhi dalam proses penyembuhan bukan karena pemilihan metode ya Pak, Bukan melainkan metode, dari nutrisi dan nutrisi dan kebersihannya perawatannya. ya. Baik, Pak, ini sebagai orang tua kira-kira apa saja yang perlu disiapkan bagi anak yang ingin berhitan, Pak? Betul. Oke, mengingat kondisi menghitankan anak bukanlah kondisi yang mudah karena biasanya anak merasa ketakutan, anak merasa eh, tidak mau kadang karena rasa yang menghantui dan lain sebagainya. Jadi yang perlu disiapkan adalah parentingnya, Bu Iva. Jadi sebelum dilakukan tindakan bedah atau sunat, itu kita harus menjelaskan bahwasannya sunat ini merupakan sebuah keharusan bagi seorang anak-anak laki-laki muslim. Kemudian nanti dengan metode yang baru, itu akan mengurangi rasa nyeri yang terjadi pada saat tindakan bedah, sehingga anak tidak merasa takut pada saat kondisi penyunatan. Yang pertama itu mentalnya perlu disiapkan. Yang kedua mungkin mencari solusi pemilihan sunat yang terbaik. Nah, seperti di tempat saya ini sedikit promosi mungkin Bu Iva. Iya. Jadi saya berfokus untuk melakukan tindakan sunat atau hitan yang bisa dikerjakan di rumah. Jadi di Home service area ya, Pak home ya? service di area Kabupaten Probolinggo maupun di Kota Probolinggo. Jadi kenapa home service ini menjadi pilihan utama? Karena ketika kita melakukan tindakan di rumah, itu anak akan jauh lebih merasa nyaman, anak merasa tidak takut. Nah, dari situ bisa memudahkan parenting orang tua untuk melakukan tindakan sunat lebih cepat. Selain itu, di Hidayah Holistic Care yang kami tawarkan juga memiliki kesempatan untuk mengkonsultasikan kondisinya, baik sebelum sunat maupun setelah sunat. Bahkan nanti perawatannya bisa sampai sembuh dikonsultasikan kepada kami. Karena insya Allah dalam waktu 24 jam kita memberikan Layanan konsultasi, konsultasi ya. konsultasi via WA dan lain sebagainya. Baik, oke. Bagi orang tua yang mungkin berencana untuk menghitankan anaknya, bisa langsung saja menghubungi Hidayah Holistic Care ya. Nanti Bapak Agus sendiri yang akan melakukan tindakan hitannya. Lalu Pak, di klinik Hidayah Holistic Care ini metode yang digunakan itu metode apa ya Pak? Baik. Untuk hitannya. Ya. Jadi di tempat kami menawarkan untuk beberapa metode. Yang pertama metode konvensional atau metode sunat biasa atau instrumen biasa. Kemudian ada sunat electric cauter atau laser. Laser ini ada yang laser sealer atau menggunakan lem, ada juga yang laser biasa menggunakan jahitan. Kemudian yang terakhir super ring, yaitu sunat menggunakan cincin tanpa jahitan. Memang sebetulnya ada beberapa jenis opsi lain, cuman untuk operator atau saya sendiri yang melakukan lebih expert di tiga device ini gitu, atau metode ini. Ini pelayanannya paripurna ya Pak, sudah termasuk apa namanya biaya untuk ininya apa namanya kontrolnya, Kontrolnya ya. perawatannya Ya gitu. betul. Oke. Jadi nanti setelah tindakan
di 2 hari berikutnya akan saya datangi untuk melihat kondisinya. Kemudian juga nanti sudah gratis obat perawatan, serta nanti konsultasi via WA-nya bisa dikonsultasikan sampai sembuh begitu. Oh, baik. Jadi konsultasi dan kontrol juga Kontrol termasuk termasuk pelayanan include dari nggih. Hidayah Holistic Care. Baik, Pak, ketika ada bayi yang atau anak laki-laki yang usianya di bawah 1 tahun, ini apakah bisa juga dilakukan sunatnya di rumah? Nggih. Jadi untuk tindakan usia bayi di bawah 1 tahun atau bayi baru lahir, itu juga bisa dilakukan di rumah, sama seperti usia-usia yang lain. Hanya saja mungkin yang perlu disiapkan mengenai kontrak terlebih dahulu, karena kita tidak tahu kondisi bayinya adakah penyulit atau tidak. Jadi paling tidak kita 1 hari atau beberapa hari sebelum melakukan tindakan kita survei dulu bagaimana kondisi fisiologis dari anaknya, adakah penyulit dari proses hitan nanti ke depannya, baru setelah itu akan kita atur waktu kembali untuk melakukan tindakan begitu. Nah, ini. Baik, Pak, kalau tadi dijelaskan bahwa ada kondisi tertentu yang mengharuskan untuk segera dilakukan hitan. Uh, tapi apakah ada kondisi tertentu lainnya yang malah menganjurkan untuk ditunda dulu proses Betul, hitannya? betul. Apakah ada itu, Pak, Betul kondisi sekali. tersebut? Jadi ada beberapa kondisi yang memang untuk teknik atau proses penghitanan bisa dilakukan penundaan atau seperti saya sampaikan tadi terkait dengan kondisi penyulit. Nah, kondisi penyulit ini biasanya bisa disebabkan karena anak mengalami obesitas atau overweight. Jadi anak yang kondisi seperti ini itu harus dilakukan terapi hormon dulu atau dilakukan tindakan sunat di ruang operasi begitu. Karena nantinya khawatir terjadi komplikasi pasca hitan kalau terjadi pada pasien obesitas atau biasa disebut dengan barit penis atau penis yang tertelan begitu. Ada juga pada pasien-pasien yang perlu penundaan, misalkan pada pasien yang memiliki kelainan kongenital genitalia, misalkan penisnya bengkok, kemudian memiliki ukuran penis yang sangat pendek, jadi antara kepala penis dan batang yang sangat pendek itu juga perlu konsultasi dengan dokter spesialis urologi dan lain sebagainya. Begitu. Jadi memang ada kondisi tertentu yang Betul. mengharuskan untuk menunda dulu hitannya. Oke. Oleh sebab itu, sebelum berhitan sebaiknya dikonsultasikan dulu Konsultasikan kondisi dulu. anaknya kepada Hidayah Holistic Care, nggih, Pak, Betul. nggih. Baik, Pak, mungkin itu saja yang kita bahas pada kali ini. Mungkin ada penutup atau Oke. uh, Sebelum di akhir mungkin pesan untuk masyarakat di area Kabupaten Probolinggo atau Kota Probolinggo. Sebetulnya untuk teknik metode pemilihan hitan, pilihlah sesuai dengan kondisi baik dari anak maupun dari kondisi finansial. Karena pada dasarnya semua metode sunat itu sama, ya. Jadi bagus atau tidaknya tergantung kemampuan atau jam terbang dari operator sunatnya. Kemudian juga hasil akan dipengaruhi oleh kondisi yang sesuai dengan kondisi anak atau orang yang akan melakukan hitan tadi gitu. baik, Pak Agus, terima kasih Oke. sudah berbagi ilmunya di Sama-sama, podcast mudah-mudahan Tren bermanfaat. Anur. Oke. Baik, itu saja yang bisa kami bahas pada hari ini. Mudah-mudahan obrolan kita dapat memberikan manfaat bagi pemirsa Anur Podcast Trend. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.